Oke, ya, halo 10 IPS. Jadi, dalam pertemuan sebelumnya kalian mengatakan bahwa, saya sepertinya kurang memperhatikan nih, Bu, kecukupan nutrisi yang dari makanan yang saya konsumsi. Lalu dari situ juga kalian mengatakan, oh, saya berikutnya nih mau memperhatikan gitu ya kecukupan nutrisinya, mau mengurangi makanan yang berlemak, makanan yang berminyak, kayak gitu ya. Nah, dan anak-anak itu juga yang akan kita kerjakan bersama-sama di dalam kurang lebih 1 bulan ini. Yaitu kita mau sama-sama bekerja untuk mencapai SDG nomor 2, yaitu dengan target tanpa kelaparan ya. Kita akan fokus kepada target nomor 2.2, yaitu khususnya mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi. Kita akan fokus pada memastikan setiap orang memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya. Jadi kita mulai dari diri kita ya, mulai dari diri sendiri memastikan bahwa kebutuhan nutrisi harian kita itu terpenuhi. Oke? Nah, apa yang akan kalian lakukan? Kalian akan membuat meal plan selama 1 minggu. Meal plan untuk 1 minggu. Ya, dengan tujuan mencapai kebutuhan nutrisi harian dalam 1 minggu. Ibu mohon maaf untuk kesalahan penulisannya. Ya, nah apa yang harus kalian lakukan? Jadi dalam proyek ini kita akan punya 2 tahap ya anak-anak ya. Ibu akan jelaskan tahap kedua setelah tahap pertama selesai. Jadi kita fokus dulu ke tahap pertama. Jadi tahap pertama kamu akan membuat meal plan. Jadi langkah pertama kalian hitung dulu kebutuhan nutrisi harian. Jadi kebutuhan nutrisi harian kalian bisa pakai kalkulator aja. Harusnya sih sekarang masing-masing sudah tahu ya kebutuhan nutrisi hariannya. Lalu kalian bisa juga langsung tentukan 3 nutrisi nih yang bakal kamu fokuskan untuk dicapai. Misal karbohidrat, protein, lemak. Jadi kalian bisa hitung kira-kira untuk mencapai kebutuhan nutrisi harian tadi, oke, lemak itu perlu berapa, karbohidrat perlu berapa, protein perlu berapa. Nah, itu bisa kalian hitung. Nah, lalu anak-anak langkah berikutnya buatlah 3 menu dengan 3 kandungan nutrisi yang sama. Jadi kalian buat 3 menu, lalu 3 menu itu dia mengandung 3 uh, kandungan nutrisi yang sama. Kalian bisa cari ya, cari info kandungan nutrisi makanan dari sumber yang terpercaya. Nah, misal nih, Bu Alvin kasih contoh. Misal menu A. Menu A-nya itu kamu buatlah misal makan nasi goreng, minum jus gitu ya. Nanti nasi gorengnya kan banyak juga tuh komponennya. Nah, ternyata dari makan nasi goreng itu, dari menu A yaitu nasi goreng dan jus itu, ternyata dia mengandung karbohidrat sebanyak berapa ya, lalu dia mengandung protein sebanyak berapa, lalu dia mengandung lemak sebanyak berapa gitu. Lalu lanjut tuh menu B. Menu B mau buat menu B-nya lalu juga cek tuh. Kalau ini kan Ibu contohnya Ibu pakai 3 jenis nutrisinya karbohidrat, protein dan lemak. Nah, itu harus sama ya. Semuanya harus mengandung karbohidrat, mengandung lemak dan protein. Nah, kalian bisa tentukan sendiri kalian mau apa. Ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan SPLTV, tentukanlah kombinasi menu yang dikonsumsi dalam 1 minggu untuk menjamin uh, terpenuhinya kebutuhan nutrisi. Jadi kan tadi kalian udah hitung ya, karbohidrat butuh berapa, protein butuh berapa, lemak butuh berapa. Nah, terus kalian udah tahu makan menu A bisa terpenuhi karbohidrat berapa, bisa terpenuhi protein berapa, bisa terpenuhi apa yang perlu disebut lemak berapa gitu ya. Terus menu B juga sama, menu C juga sama. Berarti dengan SPLDV nanti kalian bisa hitung anak-anak kira-kira kalian harus makan menu A berapa kali, kalian harus makan menu B berapa kali, kalian harus makan menu C berapa kali dalam 1 minggu. Nah, dari situ maka kalau kalian udah hitung-hitung dengan SPLTV, setelah itu kalian buatlah meal plan-nya. Dari hal tersebut bisa kalian kombinasikan menjadi meal plan makanan 1 minggu. Oke, jadi seperti itu. Sekali lagi, 3 jenis nutrisi, kalau tadi Ibu kasih contoh kan protein, lemak, sama karbo. Kalian boleh ganti ya, boleh kalian pilih aja sendiri, kalian silakan searching. Ya, jadi memang dalam
project ini ada beberapa kemampuan yang kalian latih, yang kalian kembangkan selain dari konten matematikanya. Pertama, adalah mengenal diri juga ya, mengenal diri apa yang jadi kebutuhan diri kamu. Lalu kemampuan research juga ya, kemampuan kamu mencari informasi ya. Lalu kemampuan kamu bekerja di dalam kelompok. Oke, itu juga dilatih dari proyek kita kali ini dan itu akan sangat baik jika kalian bisa mencapainya ya. Itu adalah modal yang sangat baik untuk kehidupan kalian ke depannya. Oke. Nah, anak-anak, di sini Ibu bilang kelompok ya. Jadi tugas ini adalah tugas kelompok. Kelompoknya seperti apa Ibu Olvin? Ibu menentukan ketua kelompoknya. Jadi kita akan punya 2 kelompok yang terdiri dari 2 orang dalam satu kelompok dan 3 orang dalam satu kelompok. Nah, Ibu sudah menentukan ketua kelompoknya yaitu Awan dan Michi. Untuk Awan dan Michi saat ini juga silakan chat Ibu Olvin 2 nama yang kamu mau dia menjadi anggota kelompokmu. Jadi kamu bisa pilih antara Tian, Raffi, dan Damar. Ya, pilih 2 nama. Harus 2 nama. Ya, kirimkan kepada Ibu Olvin 2 nama yang kamu mau dia menjadi anggota kelompok kamu. Oke, saat ini juga. Lalu buat Tian, Raffi, dan Damar, kalian pilih. Kalian mau masuk kelompok siapa? Mau masuk kelompok Awan atau mau masuk kelompok Michi? Saat ini juga chat kepada Ibu Olvin. Kalau kalian lakukan, harus kalian lakukan saat ini juga. Sehingga harusnya kurang dari 5 menit kemudian Ibu Olvin akan langsung kirimkan pembagian kelompoknya. Oke? Nah, ini timeline-nya. Anak-anak, timeline-nya harusnya kemarin Ibu kasih tahu ya, tapi nggak jadi, jadinya hari ini aja. Oke, jadi sekarang silakan kalian buat pembagian tugas. Ya, harusnya ya kalian lakukan pembagian tugas, silakan bagi-bagi tugasnya. Ya, lalu ketua kelompok silakan kirimkan pembagian tugasnya kepada Ibu Olvin. Bentuk pembagian tugasnya seperti apa? Misal, si A mencari informasi nutrisi gitu ya. Si B cari coba buat menu makanan. Nah, kayak gitu. Lalu si C, pokoknya kalian bagi aja. Terserah kalian pembagian kelompoknya mau seperti apa. Lalu tentukan juga due date-nya kapan. Oke? Jadi, misal nama orang, tugasnya apa, due date-nya kapan. Ya, jadi Ibu akan cross-check nanti. Silakan ketua kelompok kirimkan kepada Ibu ya. Pastinya bisa dilakukan setelah kalian udah chat dulu yang pertama tadi, biar Ibu Olvin bisa kasih pembagian kelompoknya. Lalu target hari ini adalah kalian mengerjakan sampai langkah kedua. Hasil kerja dikumpulkan kepada Ibu Olvin dengan cara mengirimkan di grup chat dan mention Ibu Olvin. Artinya sekarang buat grup chatnya. Nanti pertemuan ketiga yaitu minggu depan karena jadwalnya belum keluar, kalian akan menyelesaikan langkah 3-4. Lalu pertemuan keempat yaitu minggu depan juga kalian akan menyusun presentasi ya dan latihan presentasi di dalam kelompok. Pertemuan kelima 2 minggu lagi kalian akan presentasi. Oke. Nah, penilaian apa aja yang Ibu Olvin nilai? Ibu akan menilai dari 2 hal. Yang pertama proses mengerjakan dan yang kedua adalah produk. Prosesnya ada yang pertama manajemen diri, ini Ibu nilai individu, lalu dokumen pengerjaan setiap minggunya, ini kelompok ya. Jadi hasil pekerjaan kalian itu bisa dikumpulkan dalam satu dokumen yang dikirimkan kepada Ibu ya, yang di sini nih hasil kerja dikumpulkan kepada Ibu Olvin. Nah, itu akan Ibu nilai sebagai penilaian proses. Nah, lalu yang Ibu juga akan menilai produknya ya, yaitu meal plan melalui presentasi. Oke. Nah, rubrik penilaian. Ini dia rubrik penilaiannya. Dalam tahap 1, Ibu akan menilai dari ada 1, 2, 3, 4 aspek yang akan Ibu Olvin nilai. Kalian boleh baca aja sendiri ya. Analisis meal plan ini akan kita lakukan di tahap kedua. Makanya Ibu belum masukkan juga kriterianya, akan Ibu jelaskan
ketika Ibu Olvin sudah lengkapi. Ini kriteria maksimalnya ya anak-anak ya. Jadi ya ini rubriknya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan rubrik ini. Nah, di sini manajemen diri ini adalah nilai individu ya. Jadi kalian sekelompok tapi nilainya bisa berbeda tergantung dari manajemen individu yang kamu buat. Manajemen individu nanti bentuknya adalah jurnal yang kalian kumpulkan kepada Ibu Olvin. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contoh rencana kerja atau manajemen diri. Jadi kalian tulis tanggal kalian bekerja, jamnya dari jam berapa sampai jam berapa, targetnya apa, hasilnya apa, evaluasinya apa. Kalian bisa baca baik-baik dari contoh yang Ibu Alvin berikan. Oke. Oke. Ya, seperti itu. Jadi selamat mengerjakan. Tuhan memberkati.